Tahukah Anda tentang misteri kapal Mary Celeste? Awalnya diberi nama Amazon, Mary Celeste dibangun di Nova Scotia pada tahun 1861. Mary Celeste merupakan adalah brigantine 2 tiang. Sejenis kapal yang dirancang untuk kecepatan maksimum dengan luas layar lebih luas daripada kapal berukuran serupa pada zaman itu, tulis Cassandra Dwyer di laman The Collector. Kapal ini melakukan perjalanan melintasi Samudra Atlantik beberapa kali sebagai kapal dagang, serta Laut Mediterania dan Karibia. Mary Celeste berganti kepemilikan berkali-kali, dan setelah renovasi dan perbaikan, akhirnya berganti nama. Mary Celeste memiliki panjang 30 meter dan berat 198 metrik ton. Pada tahun 1872, seorang pria bernama Kapten Benjamin Briggs berinvestasi di Mary Celeste. Ia membeli saham kapal dengan tabungannya. Briggs mengawasi renovasi dan berencana untuk mengambil alih komando kapal pada pelayaran pertamanya dengan nama barunya. Briggs mengumpulkan kru terpercaya untuk membantunya mengoperasikan Mary Celeste ke tujuan mereka, Genoa, Italia, dari New York. Karena efisiensi gaya brigantine, kapal dapat dikelola dengan awak yang relatif sedikit. 7 awak bergabung dengan Briggs di kapal. Teman pertamanya, Albert Richardson, pernah berlayar bersamanya sebelumnya. Selain kru, istri Briggs, Sarah, dan putri mereka yang berusia 2 tahun, Sophia, juga ikut turut serta. Putra mereka yang berusia 7 tahun, Arthur, tetap tinggal di New York, karena ia harus menempuh pendidikannya. Kapal itu bermuatan 1.701 barel alkohol yang diubah sifatnya. Etanol jenis ini dimasukkan ke dalam tong dengan bahan tambahan yang membuatnya tidak layak dikonsumsi dan beracun. Hal ini untuk mencegah siapapun tergoda untuk meminum muatan dalam perjalanan. Merupakan praktik umum di kalangan produsen, tambah Dwyer. Alkohol kemudian digunakan dalam proses industri seperti pembuatan parfum, sebagai pelarut, dan sebagai cairan pembersih. Kargo dimuat pada tanggal 20 Oktober 1872. Namun awak kapal tidak dapat berlayar hingga tanggal 7 November karena kondisi cuaca buruk. Malam sebelum berlayar, Briggs makan malam bersama David Morehouse, kapten brigantine lainnya, D.I. Gratia. Morehouse berencana mengikuti rute yang mirip dengan rute Mary Celeste seminggu kemudian. Setelah berlayar, awak kapal akan terus menghadapi cuaca buruk, menurut catatan kapten. Mereka mencapai Azores, pulau di sebelah barat Portugal, pada tanggal 25 November. Ini adalah informasi terakhir yang tercatat dari awak kapal Mary Celeste. Pada tanggal 5 Desember, Kapten Morehouse sedang mengemudikan D.I. Gratia di sekitar 640 km sebelah timur Azores. Saat itu krunya melihat sebuah kapal yang sepertinya terapung. Mereka segera mengetahui bahwa kapal tersebut adalah Mary Celeste. Morehouse terkejut karena ia yakin bahwa kapal tersebut seharusnya sudah berlabuh dengan aman di Genoa pada saat itu. Mereka mengubah arah dan mengirim rombongan ke Mary Celeste. Apa yang mereka temukan lebih dari sekadar misterius. Tidak ada seorang pun, hidup atau mati, ditemukan di atas kapal. Ke-10 kru dan keluarga kapten telah menghilang tanpa jejak. Air setinggi lebih dari 1 meter membanjiri dasar kapal, namun tidak berhasil membuat kapal tenggelam. Salah satu dari 2 pompa yang digunakan untuk membuang air telah dibongkar. Muatan alkohol tampaknya sebagian besar tidak rusak. Satu-satunya sekoci yang berada di atas kapal telah hilang, tetapi semua barang milik awak kapal tampaknya masih utuh. Mereka memastikan bahwa tidak ada seorang pun di dalam kapal atau di dekatnya. Morehouse juga tidak yakin apa yang terjadi dengan orang-orang di dalamnya. Maka kru D.I. Gratia memutuskan untuk menarik Mary Celeste sekitar 1.280 km ke Gibraltar. Di sana, pengadilan akan menentukan apakah awak kapal berhak atas pembayaran penyelamatan atas nama perusahaan asuransi pemilik kapal. Pengacara yang bertanggung jawab atas sidang penyelamatan memiliki kecurigaan bahwa awak D.I. Gratia terlibat dalam hilangnya 10 orang di kapal Mary Celeste. Namun setelah penyelidikan selama 3 bulan, tidak ada bukti keterlibatan dan mereka menerima pembayaran. Namun, pembayaran tersebut hanya 1/5 dari nilai pertanggungan Mary Celeste. Hal ini menunjukkan masih adanya kecurigaan terhadap kru D.I. Gratia. Spekulasi seputar kapal Mary Celeste. Apa yang terjadi dengan orang-orang di kapal Mary Celeste? 150 tahun telah berlalu, pertanyaan itu masih belum terjawab. Tentu saja, banyak teori yang beredar, namun belum ada yang mampu membuktikan secara meyakinkan nasib kru dan keluarga kapten. Tidak ada mayat yang pernah ditemukan. Juga tidak ada bukti keberadaan mereka setelah tanggal 25 November yang ditemukan. Berikut adalah beberapa teori paling populer tentang apa yang terjadi pada mereka yang berlayar di kapal hantu tersebut. Tenggelam di Sekoci.
Beberapa sejarawan percaya bahwa awak kapal menyelamatkan diri dengan sekoci dan kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka hilang. Banyaknya air yang masuk ke dalam palka diperkirakan membuat awak kapal khawatir meskipun kapal masih layak berlayar. Terutama dengan munculnya pompa yang rusak. Ada juga kemungkinan bahwa sebagian alkohol mungkin meledak atau membuat awak kapal khawatir. Maka mereka merasa lebih bijaksana untuk turun dari kapal. Jika memang demikian, mengapa mereka meninggalkan begitu banyak harta benda mereka? Jika mereka meninggalkan kapal atas kemauan sendiri, mereka melakukannya dengan tergesa-gesa, hanya membawa instrumen navigasi. Permainan awak Dei Gratia. Permainan curang adalah teori paling awal seputar hilangnya penumpang Mary Celeste. Kecurigaan menyelimuti awak Dei Gratia saat mereka muncul untuk mendapatkan keuntungan dari biaya penyelamatan. Namun, ada beberapa masalah dengan anggapan ini. Pertama, kapten kedua kapal tersebut diketahui memiliki hubungan baik. Akankah Morehouse benar-benar menyakiti temannya demi uang? Selanjutnya, kapal kedua harus bergegas mengejar Mary Celeste, karena meninggalkan pelabuhan 8 hari di belakang Briggs dan krunya. Ada dugaan bahwa perompak bisa saja mengambil keuntungan dari penumpang Mary Celeste. Perompak mungkin sedang aktif di area tersebut pada saat kapal lewat. Fenomena alam. Meskipun kapal itu sendiri sebagian besar masih utuh, beberapa orang bertanya-tanya apakah hawa kapalnya tersapu oleh fenomena alam yang dahsyat. Puting beliung adalah penyebab paling umum yang diduga. Mirip dengan tornado tetapi seluruhnya terbuat dari air. Kolom yang berputar ini biasanya berhubungan dengan badai petir yang hebat. Karena Mary Celeste sedang berjuang melawan cuaca buruk, kemunculan puting beliung seringkali terjadi. Hal ini mungkin juga menjelaskan kerusakan air di dalam kabin dan air di dalam palka. Tentu saja, tidak ada batasan untuk teori-teori yang muncul selama beberapa dekade sejak hilangnya orang-orang di kapal Mary Celeste. Bahkan ada yang melontarkan pendapat tentang serangan monster laut atau cumi-cumi raksasa, intervensi alien, hingga skema penipuan asuransi yang gagal. Namun sekali lagi, kurangnya bukti membuat dunia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Briggs, keluarganya, dan 7 awak kapal. Apa yang terjadi dengan Mary Celeste? Mary Celeste kembali berlayar pada tahun 1873. Namun, kapal tersebut kini dianggap terkutuk dan bukan merupakan usaha yang menguntungkan bagi pemiliknya. Pada tahun 1885, kapal tersebut karam di lepas pantai Haiti dalam sebuah peristiwa yang kemudian dianggap disengaja dalam kasus penipuan asuransi. Arthur Briggs, satu-satunya anggota keluarga dekatnya yang masih hidup, menjadi anak kandung pamannya. Dia akhirnya menikah dan memiliki 2 putra. Dunia masih bertanya-tanya atas nasib 10 orang yang menaiki kapal Mary Celeste pada tahun 1872. Kapal ini telah bergabung dengan puluhan kapal hantu lainnya yang telah menghantui lautan sepanjang sejarah dunia. Sebagian besar kisahnya telah terlupakan di tengah tragedi dan intrik maritim lainnya. Namun kisah tersebut masih membingungkan para sejarawan dan detektif amatir.